Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afla Ramadhani dengan NIM C241800053. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan analisis makanan ikan dari soal responsi biologi perikanan. Yang pertama, di sini sudah disediakan tabel yang berisi data makanan ikan jantan, ikan suanggi yang berjenis kelamin jantan. Yang pertama di sini di tabelnya ada nomor ikan, panjang total, bobot ikan, jenis kelamin, panjang usus, dan organisme apa saja yang dimakan, serta ada jumlah makanan setiap ulangan, rata-rata, volume. Nah, sementara itu, di tabel kedua ada panjang total, bobot ikan, jenis kelamin, panjang usus, organisme apa saja, jumlah organisme, bobot organisme, dan juga volume. Nah, di sini kenapa ada dua tabel? Yang pertama ada tabel makroskopis dan juga mikroskopis. Di mana makroskopis itu berarti organisme yang dimakannya itu bisa dilihat dengan mata, sementara mikroskopis itu berarti organisme yang dimakan itu bisa dilihatnya dengan cara menggunakan mikroskop. Nah, pada ikan ini, yang pertama ada jantan 1, jantan 2, jantan 3. Ini adalah nomor ikannya. Jadi, berapa ikan yang digunakan dan ikan-ikan tersebut diberikan diberikan kode istilahnya agar tahu. Jadi jantan 1, jantan 2, jantan 3 itu makan apa saja gitu. Nah, di sini misalkan kita pakai jantan 1. Jantan 1 sudah dihitung panjang totalnya yakni 164, bobot ikannya 63, jenis kelaminnya jantan, panjang ususnya 160, dan organisme yang dimakan ada Trichodesmium, Chaetoceros, Tetsia, dan juga Brachilaria. Nah, di sini di setiap di setiap ulangan dihitung jumlah makanannya ada berapa. Jadi misal trichodesmium nih. Nah, jumlah ulangannya pada ulangan 1 ada 1. Maka ditulis rata-ratanya hanya 1 karena jumlah ulangan 3 sama 2 tidak ada. Sementara kayak Chaetoceros itu ada di ulangan 1 2 3, di sini di ulangan 1 2 3 ada angka-angkanya, jadi ada 2 3 2, ada jumlahnya. Ditemukan di setiap ulangan 1 2 dan 3. Jadi dihitung berapa rata-ratanya, ketemu 2. Nah, di sini selanjutnya ada yang makroskopis sama kayak tadi caranya. Tapi kalau misalnya makroskopis ini biasanya organismenya adalah udang, potongan ikan, seperti itu. Nah, di sini ada jantan 1, ada organismenya potongan udang dan juga tercerna. Di mana potongan udang ini ada potongan udang dan juga tercerna. Di mana potongan udang ini jumlahnya ada 2 dan bobotnya ada 0,494 dan volumenya ada 2. Gitu. Selanjutnya kita akan membuat tabel seperti ini. Nah, selanjutnya setelah itu kita akan membuat tabel seperti ini di mana ada nomor organisme apa saja yang dimakan, ada berapa jumlahnya, lalu ada organismenya, nama-namanya, dan ini adalah semua organisme yang ada di sini. Jadi semuanya dikalkulasi lalu dimasukkan ke sini semuanya. Ini makroskopis dan mikroskopis dijadikan satu. Jadi semua ini dikalkulasi lalu dimasukkan ke sini. Nah, lalu ada jantan 1, jantan 2, jantan 3. Ini adalah jantan tadi yang sudah dianalisis. Maksudnya ini adalah nomor ikan yang sudah dianalisis tadi. Lalu ada volume, di mana volume ini menunjukkan jumlah dari volume yang ini. Jadi di sini misal Trichodesmium kan cuma 1 dan tidak ada di jantan 2, jantan 3. Jadi di sini volumenya 0,0041, ditulis lagi di sini 0,0041. Sementara Chaetoceros di jantan 2, jantan 3 kan juga ada. Jadi di sini volumenya ditulis lagi, misal di jantan 1 Chaetocerosnya ada 0,00009, sementara di jantan 2 ada 0,00015 dan jantan 3 ada 0,000021. Nah, itu tadi dijumlahkan lalu ditulis nih di sini di volume. Selanjutnya kita akan mencari VI. Di mana VI ini adalah total volumenya dibagi sama total semua volumenya ini lalu dikalikan sama 100. Jadi misal nih kita dapat potongan udang ada 2. Nah, ini dibagi sama 4,512 lalu dikalikan 100. Ketemu deh 44,3243. Lalu kita akan mencari OI, di mana rumusnya adalah frekuensi kejadian dibagi sama sigma frekuensi kejadian atau dibagi sama jumlahnya ini. Oh iya, jadi semuanya ini harus jumlah agar nanti bisa ketemu totalnya berapa gitu. Nah, jadi di OI ini adalah
frekuensi kejadian dibagi sama total frekuensi kejadian. Jadi di sini ada frekuensi kejadiannya 1. Nah, 1 ini lalu dibagi jadi 3. Nah, jadi ketemu 3,33 sekian. Misal ini nih C atau Caros. Nah, ini kan ada 3 nih frekuensi kejadiannya. Jadi 3 dibagi 3 dikalikan 100. Jadinya 100 gitu. Selanjutnya ada VI dikali OI. Dimana nih caranya? Langsung aja. Jadi hasil VI ini dikali sama OI. Jadi 0,0091 dikalikan sama 3,33 sekian. Jadi hasilnya adalah 0,3029 gitu. Nah, selanjutnya kita akan mencari IP atau Index Preponderance, di mana IP ini dicarinya adalah VI dikali OI dibagi sama sigma VI dikali OI lalu dikalikan 100. Nah, jadi misal kita cari trichodesmium. Ini ada 0,3029 dibagi sama 5925,3795 lalu dikalikan sama 100. Nah, ini ketemu 0,0051. Nah, IP ini hasil semuanya akan dihitung lalu harus 100% gitu. Nah, selanjutnya kita akan mencari PIJ, di mana PIJ ini rumusnya total persentase dari volume organisme dibagi sama jumlah semua total persentase dari volume organismenya. Nah, di sini kita ada misal trichodesmium nih. Kita 0,009 ini 91 ini dibagi sama 99,999998. Lalu jadi deh hasilnya 0,0001. Begitu juga yang lainnya dihitung lalu dimasukkan ke dalam slot tabel PIJ. Selanjutnya ada PIJ kuadrat, di mana adalah hasil dari PIJ ini selanjutnya akan dikuadratkan. Nah, hasil dari kuadrat ini selanjutnya akan semuanya ini akan dijumlahkan, lalu ketemu hasilnya. Selanjutnya, dari nilai indeks preponderance yang sudah dicari tadi, kita akan membuat diagram lingkaran seperti ini. Nah, dari diagram ini diketahui berapa saja jumlah-jumlah dari indeks preponderance yang dimiliki oleh setiap organisme. Nah, di sini diketahui bahwa tidak ada persenan indeks preponderance dari setiap organisme yang lebih dari 40%. Maka dapat diketahui makanan di sini tidak ada makanan utama, namun adanya makanan pelengkap. Karena makanan pelengkap itu indeks preponderance-nya 4% sampai 40%. Nah, makanan pelengkapnya adalah potongan udang, potongan ikan. Nah, sementara kalau misalnya ada yang kurang dari 4%, maka makanan tersebut adalah makanan tambahan. Selanjutnya kita akan mencari luas relung ikan di sini, BI dan BA. Jadi kita akan membuat dulu tabelnya seperti ini. Lalu kita akan mencari rumus dari BI adalah 1 per sigma PIJ tadi yang sudah kita cari di sini. Nah, ini. Nah, selanjutnya kalau misalnya BA-nya adalah BI min 1 per N-1. Nah, BA ini adalah standarisasi relung. Jadi, dari BA-nya ini 3,192 di min 1 di per N-1. Nah, N ini adalah jumlah organisme ini. Ya, ini ada 10 organisme semuanya. Jadi, 10 min 1. Gitu. Nah, dapat diketahui kalau misalnya luas relungnya lebih besar, maka makanannya akan lebih beragam. Nah, jika nilainya mendekati 1, maka dapat diketahui luas relungnya lebih lebar. Sementara jika nilainya mendekati 0, maka dapat diketahui luas relungnya sempit, namun makanannya jadi selektif. Nah, selanjutnya akan dicari tumpang tindih dari ikan suanggi ini. Nah, rumus dari tumpang tindih itu ada di sini, di mana 2 sigma PIJ dikali PIB per sigma PIJ kuadrat per sigma PIB kuadrat. Nah, lalu dibuat tabel seperti ini. Jika sudah diketahui, dimasukkan ke dalam slot tabelnya. Nah, ini dapat disimpulkan bahwa karena nilai tumpang tindih ikan suanggi jantan dan betina ini kurang dari 1, maka persaingan mencari makannya rendah atau tidak ada persaingan. Jadi mereka mencari makan tanpa persaingan. Nah, ini jangan lupa diketahui dulu tumpang tindih dari ikan suanggi betinanya berapa, baru bisa dicari interpretasinya. Begitu juga sama luas relung ikan suanggi yang jantan ini, harus dicari dulu betinanya berapa, baru dapat diketahui interpretasinya bagaimana. Nah, selanjutnya kita akan mencari panjang usus relatif dari ikan
Suwangi jantan, dimana panjang usus relatif ini rumusnya adalah, nah ini, panjang usus dibagi sama panjang tubuh total. Di sini kita masukin aja langsung panjang ususnya adalah 162 dibagi sama 155. Jadilah hasilnya 1,0452. Nah, selanjutnya jika semuanya sudah ketemu, maka akan ditotalin. Nah, setelah ditotalin kita akan merata-ratakan. Lalu kita baru akan menemukan interpretasi yang cocok untuk tabel ini. Nah, rata-rata. Jadi di sini ada penjelasan di mana rata-rata panjang usus dari ikan suwangi, dimana kalau misalnya panjang ususnya lebih dari 1, maka ikan tersebut adalah ikan herbivora atau memakan tumbuhan. Kalau misalnya kurang dari 1, maka ikan tersebut adalah ikan karnivora. Nah, karena di sini panjang usus relatifnya rata-rata semuanya adalah 0,8316, berarti kan kurang dari 1, maka ikan suwangi ini adalah karnivora. Selanjutnya kita akan mencari hubungan volume makanan dan panjang tubuh dari ikan, di mana kita akan membuat tabel seperti ini terlebih dahulu, lalu kita akan mencari A, B, dan R-nya. Nah, kita akan menggunakan regresi linear dalam hal ini, di mana A adalah intercept, B adalah slope, dan R kuadrat adalah koefisien determinasi. Nah, cara mencari A adalah dengan memasukkan panjang total dari ikan, sementara cara mencari B adalah memasukkan volume dari ikan yang sudah di regresi linear menggunakan kalkulator. Tentunya kita pasti bisa kan. Nah, lalu kita akan mencari R kuadratnya. Cara mencari R kuadratnya adalah seperti ini. VM sama dengan alfa plus beta atau panjang total. Nah, selanjutnya ketemu deh 15,0448. Nah, lalu kita akan memasukkannya ke dalam sini. Oh iya, jangan lupa A itu adalah X dan B itu adalah Y. Lalu kita akan memasukkan interpretasinya, yakni setiap pertambahan tubuh satu satuan maka akan bertambah besar sebesar ini nilai B-nya yang dimasukin. Kalau misalnya jantan minus 0,0164, maka betinanya adalah 0,14898. Nah, selanjutnya hal yang akan kita cari adalah indeks isi lambung. Yang pertama kita akan lakukan adalah kita akan buat tabel seperti ini terlebih dahulu, di mana bobotnya kita isi dengan bobot ikan, volume organnya diisi dengan, nah di sini di yang awal ini sudah ada kan volume dari masing-masing organisme, dimana di sini kita akan melihat volumenya adalah 2 sama 0,8. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah, nah ini selanjutnya yang akan kita lakukan adalah menjumlahnya, lalu ketemu deh jadinya 0,8761. Nah, cara mencari indeks stomach content atau indeks isi lambung adalah seperti ini. SCW dibagi sama BW dikalikan 100, atau ini adalah volume dari organisme dan dari organnya dibagi sama bobot dari ikannya dikalikan 100. Nah, setelah ketemu dimasukin deh ke sini. Nah, setelah ketemu semuanya lalu di rata-rata. Nah, rata-ratanya ditemukan 3,4679. Nah, rata-rata ini selanjutnya akan diinterpretasi menjadi seperti ini. Bobot organisme akan mempengaruhi bobot ikan sebesar rata-rata tersebut atau 3,46679. Gitu.